Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya senang bisa kembali berada di tengah saudara. Dan hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang luar biasa. Dan tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah kejujuran Daud. Saudara, mari kita akan lihat Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai yang keempat. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara, Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Siapa yang tidak pernah mengenal akan kepahlawanan Daud? Daud adalah orang yang telah mengalahkan pahlawan Filistin yang bernama Goliat. Dan kemana saja ia berperang, Tuhan menyertainya, Tuhan mengurapinya, sehingga Daud selalu ada di dalam kemenangan demi kemenangan. Tetapi sehebat-hebatnya Daud adalah pribadi yang tidak luput dari kekurangan. Ia jatuh di dalam dosa ketika ia berzina dengan Batsheba. Dan ketika Nabi Nathan menegur Daud, maka saya kagum. Saya benar-benar kagum akan Daud, di mana Daud adalah orang yang jujur dengan Tuhan. Ketika ia melakukan pelanggaran, ketika ia berbuat kesalahan, ketika ia melakukan dosa, maka kita lihat di dalam Mazmur 51 ini adalah merupakan bentuk pengakuan dosa dari Daud. Dan dia benar-benar menyesali akan apa yang ia lakukan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud sangat tahu bahwa Tuhan itu penuh rahmat. Tuhan itu maha pengasih. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Dia jujur dengan Tuhan. Dan dia mengakui segala dosanya. Dan tidak ada yang disembunyikan. Daud adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan apapun dengan Tuhan. Dia orang yang sangat terbuka dengan Tuhan. Dia open dengan Tuhan. Dan dia benar-benar meminta akan pengampunan Tuhan. Di ayat yang keempat dia berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Artinya Daud benar-benar ia minta kepada Tuhan agar ia diampuni, agar hidupnya dibersihkan, disucikan dari segala dosa yang ia lakukan. Ini artinya Daud benar-benar sadar akan pelanggarannya. Daud benar-benar sadar akan apa yang telah ia lakukan dengan Batsheba, merupakan pelanggaran dan dosa dan tidak dikenan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, mari belajar dari Daud. Daud orang yang jujur. Daud tidak pernah menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Daud tidak pernah mencari alasan apapun. Dia benar-benar bertobat. Dia benar-benar menyesali akan dosanya. Saudara, di antara kita tidak ada yang sempurna. Seorang pendeta pun juga bukan orang yang sempurna. Setiap kita makhluk hidup di dunia ini, apapun saudara, baik Anda seorang pimpinan, Anda seorang pelayan Tuhan, Anda seorang majelis gereja, bahkan Anda seorang gembala sidang sekalipun, ingat, kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita penuh dengan kekurangan dan pasti kita pernah melakukan kesalahan. Jika hari ini Anda melakukan sebuah dosa atau pelanggaran, mari hari ini cepat datang kepada Tuhan dan mintalah ampun kepada Dia. Jujurlah dengan Tuhan. Jangan ada yang Anda tutup-tutupi dengan Tuhan. Anda harus berkata apa adanya, jujurlah dengan Tuhan,
maka Tuhan akan mengampuni engkau. Tuhan akan membersihkan hidupmu, dan Tuhan akan menguduskan kita. Saudara, tidak ada orang yang bertobat yang dibuang Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membuang orang-orang yang mau bertobat. Ketika Anda mau bertobat, Anda jujur dengan Tuhan, maka Anda akan disayang Tuhan. Tuhan berkenan atas apa yang kau lakukan. Dan ketika engkau mau sungguh-sungguh bertobat, maka Dia mengampunimu, dan Dia akan sangat bersukacita, karena Tuhan itu selalu membuka hati kepada jiwa-jiwa yang mau bertobat. Sebab lebih baik orang bertobat dari dosanya daripada orang tidak mau bertobat dari kesalahannya. Saudara, biarlah hari ini kita mau sungguh-sungguh terus hidup di dalam kejujuran dengan Tuhan. Seperti Daud, dia tidak pernah mau menutup-nutupi apapun. Dia selalu terbuka dengan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati Anda semua. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya, shalom.